Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pemandangan di depan Tanyun dan yang lainnya berubah. Mereka mendapati diri mereka berada di wilayah rahasia kecil yang lebarnya hanya 10.000 kaki. Di alam rahasia, penuh dengan rumput hijau dan pohon pinus membentuk hutan. Di dalam hutan pinus, sebuah kuburan megah menonjol. Senji mendekati kuburan dan membungkuk dengan lembut. Matanya yang indah dipenuhi dengan pikiran yang dalam. Ayah, ibu, jangan khawatir. Putri kalian pasti akan membahaskan dendam kalian. Suatu hari, aku akan mengambil kepala Ouyang Duantian untuk memberi penghormatan kepada jiwa kalian yang telah mati. Juga, kalian tidak perlu khawatir tentang putrimu. Aku akan hidup kuat dan berani. Aku mencintai kalian. Dengan mengatakan itu, Senji berlutut ke arah batu nisan. Selama 1 jam berikutnya, Senji terus berbicara dengan orang tua angkatnya. Berdiri di belakang Senji, Xianxian memandangi batu nisan dan berkata dalam hati, "Paman dan bibi, percayalah bahwa bukan ayahku yang menghabisi kalian. Adapun pembunuhnya, aku pasti akan mencari tahu dan memberi kalian keadilan." Setelah waktu yang lama, Senji berdiri memandang Tanyun dan bertanya, "Kakak, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kita akan berkultivasi? Selanjutnya kamu bisa berkultivasi, sementara aku tidak bisa untuk saat ini." Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh, "Api sejatiku adalah kartu andalanku, tetapi aku kekurangan benih api mengakibatkan kekuatan apiku saat ini terlalu rendah. Aku harus menemukan cara untuk menemukan benih api dan kemudian berkultivasi. Aku pernah ke toko abadi Tongtian sebelumnya dan tingkat benih api di sana terlalu rendah. Aku tidak tahu apakah ada benih api yang dijual di kota Xiaohu." Mendengar ini, Zenji sepertinya memikirkan sesuatu. Lalu dia berkata, "Kakak, kita bisa pergi ke toko dulu. Jika kita tidak menemukan benih api yang kamu butuhkan, kita akan menemukan di tempat lain." Pada saat ini, Xianxian berkata, "Tidak perlu pergi ke toko, tidak ada barang bagus. Aku telah mengunjungi semua toko yang menjual benih api di 10 kota raksasa. Baiklah, mari kita langsung ke aliansi 10 kota. Kita bisa mengetahui keberadaan benih api itu." Tanyun mengerutkan kening. Dia tidak pernah mendengarnya. Xianxian menjelaskan, aliansi 10 kota adalah organisasi langsung di bawah Kaisar Abadi Hongmeng ke-9. Hampir semua orang tahu lokasi semua jenis bahan surgawi dan harta surgawi. Namun, jika ingin mendapatkan informasi, kita harus menemukan batu abadi yang cukup. Ada banyak kota di alam abadi Hongmeng ke-9. Di setiap kota ada aliansi 10 kota. Singkatnya, aliansi ini menghasilkan keuntungan besar dengan menjual informasi. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas pintu masuk ke 2 tempat terlarang. Tanyun mengangguk dan bertanya dengan bingung, "2 tempat terlarang yang mana?" Yang pertama adalah Soul Devouring Abyss, dan yang kedua adalah Tomb of Ancient. 2 daerah terlarang ini terbentuk secara alami 30.000 tahun yang lalu. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi penasaran. Tanyun mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang istimewa dari jurang pemakaman jiwa dan makam dewa abadi sehingga disebut tempat terlarang?" Xianxian menjelaskan, alasan mengapa itu disebut Soul Devouring Abyss adalah bahwa setelah kita masuk, akan ada kekuatan yang melahap kekuatan abadi dan jiwa dalam pikiran kita. Jika seorang dewa masuk, itu juga akan melahap kekuatan dewa dan jiwa dewanya. Berbicara tentang ini, Xianxian sepertinya memikirkan sesuatu. Wajah kecilnya pucat dan matanya yang indah penuh dengan kengerian. "Aku pernah ke sana sekali, dan aku menemukan api sejatiku. Saat itu, aku benar-benar takut setengah mati setelah masuk. Setelah tinggal lama di sana, aku langsung melarikan diri." Juga dikatakan bahwa kemunculan Soul Devouring Abyss juga telah menarik perhatian Xingtian Supreme dan Xiyuan Supreme. Kedua Supreme juga masuk 10.000 tahun yang lalu. Tapi yang menakutkan, kedua Supreme tidak dapat menjelajahi asal-usul jurang yang melahap jiwa. Kemudian, kedua Supreme menjelaskan kepada Kaisar Abadi Hongmeng ke-9 selalu memperhatikan perubahan di jurang pemakaman jiwa. Jika ada kelainan, biarkan Kaisar Abadi ke-9 melaporkan tepat waktu. Mendengarkan apa yang dikatakan, Xianxian sangat menakjubkan. Itu benar-benar membangkitkan rasa ingin tahu Tanyun. Pada saat yang sama, mata Tanyun berbinar. "Baru saja kamu mengatakan
bahwa api sejati ditemukan di jurang pemakaman jiwa. Maksudmu, apakah ada benih api tingkat tinggi dengan atribut es dan api di dalamnya? Xian mengangguk, nadanya menegaskan. Pasti ada di dalam, tapi itu benar-benar berbahaya. Di dalam suram benar-benar menakutkan. Baiklah, aku mengerti. Tanyun berkata dengan bingung. Apa tanah terlarang terbesar kedua adalah makam para dewa kuno? Xian menjelaskan. Ini adalah makam yang luas dan tak terbatas. 30.000 tahun yang lalu, kedua Supreme juga mengunjungi secara langsung, tetapi mereka tidak dapat menemukan asal-usul makam raksasa itu. Aku tidak tahu mengapa makam raksasa itu tiba-tiba muncul 30.000 tahun yang lalu. Aku mendengar bahwa ketika dua Supreme meninggalkan makam raksasa itu, wajah mereka menjadi pucat, seolah-olah ada semacam keberadaan yang menakutkan di dalamnya. Aku mendengar bahwa ada banyak batasan di dalamnya, dan ada harta, surga, dan bumi. Mendengarkan hal ini, Tanyun mengerutkan kening dan berkata, rahasia apa yang ada di daerah terlarang yang ditakuti oleh kedua Supreme itu? Kakak Tan, kita bisa masuk, tapi selama kita tidak masuk lebih dalam tidak apa-apa. Tanyun mengangguk, mengerutkan kening dan berkata, Xian, apakah kedua tempat itu muncul bersamaan 30.000 tahun yang lalu? Xian berkata dengan bingung. Aku tidak tahu apakah ada hubungan antara keduanya, tetapi dua area terlarang itu berjauhan, dan secara logis mereka seharusnya tidak terkait. Hanya kebetulan bahwa mereka muncul bersamaan. Kakak Tan, kamu mau kemana dulu? Tanyun berpikir sejenak dan berkata, pergi ke Soul Devouring Abyss untuk menemukan benih api terlebih dahulu. Tetapi aku tidak memiliki banyak batu abadi yang tersisa. Tanpa menunggu kata-kata Tanyun selesai, Xian berkata, aku memiliki batu abadi. Jangan lupa bahwa aku mengandalkan penjualan senjata untuk mendapatkan kekayaan. Terima kasih, kata Tanyun sambil tersenyum. 3 hari kemudian, Tanyun dan Xian terbang, lalu mendarat di pasar kota Xiaohu. Xian memimpin Tanyun ke sebuah pavilion yang menjulang tinggi. Pada saat ini, Shen Subing dan yang lainnya telah memasuki pagoda Ling Xiao, dan untuk sementara mereka berkultivasi. Tanyun mengikuti Xian dan memasuki lobby di lantai pertama aliansi yang didekorasi dengan mewah. Mereka menemukan bahwa lobi sudah penuh sesak dengan orang-orang. Kakak Tan, jika kamu ingin pergi ke dua tempat terlarang, kamu harus pergi ke lantai 9 untuk mendaftar dan membayar. Xian membawa Tanyun ke lantai 9. Melangkah ke lantai 9, Tanyun merasakan beberapa aura kuat. Tanyun tampak diam-diam, tetapi melihat ribuan orang kuat berkumpul di lobi lantai 9. Lebih dari 90 dari mereka adalah laki-laki. Yang memiliki ranah Kaisar Raja hanya 10%. Hampir semua yang di ranah Kaisar Raja berada di tingkat ke-11 dan ke-12. Setelah semua orang melihat Tanyun dan keduanya masuk, kebanyakan dari mereka melirik Tanyun yang berada di peringkat ke-7 dari ranah Kaisar. Oke guys, untuk ranah terbaru di Alam Abadi udah mimin update di deskripsi ya. Ada kesalahan sih teman-teman, ini dari novel bahasa Inggris ya. Aduh, novel bahasa Inggrisnya tuh ranah, misal ranah pertama sama ranah kedua tuh ditulis tuh sama guys, makanya bikin mimin tuh agak bingung ya. Aduh, memang kampret ya. Oke, kita lanjut. Kemudian hampir semua tatapan berapi-api pria tertuju pada tubuh Xian, dan mereka semua diam-diam mengatakan betapa cantiknya gadis kecil itu. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih di ranah Kaisar Raja tingkat ke-7 berjalan menuju Xian. Dia mengepalkan tinjunya dan tersenyum, lalu dia berkata, aku Bai Xiao, tuan muda ketiga dari Mansion Jenderal. Apakah kamu ingin pergi ke Soul Devouring Abyss atau Tomb of Ancient? Tanyun mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. Xian menatap Bai Xiao dengan tatapan jijik. Sebagai putri pemilik kota abadi Tongtian, dia mengenal hampir semua keturunan keluarga besar dan bangsawan di 10 kota abadi. Bahkan jika ada beberapa orang yang tidak dia kenal, dia telah mendengar tentang orang-orang ini. Adapun Bai Xiao di depannya, dia telah mendengar bahwa orang ini sangat bejat, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pencuri kesucian wanita. Xian yang ramping tersenyum dan berkata, kemana gadis ini pergi? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Bai Xiao tertegun sejenak. Dia berpikir bahwa setelah memberitahu identitasnya, gadis di depannya akan lebih menghormatinya dan bahkan tidak mengabaikannya. Tetapi dia melihat penampilan yang tidak berbahaya dari orang di depannya. Jadi dia menekan amarah di hatinya dan berkata dengan senyum gagah,
Adapun tuan muda ini, aku harus pergi ke daerah terlarang untuk mencari harta karun. Mungkin aku bisa pergi denganmu." Xian tersenyum, dan kemudian lengan kanannya tiba-tiba melingkari lengan kiri Tanyun. "Apakah gadis ini membutuhkan perlindungan darimu? Aku punya seseorang yang bisa melindungiku." Tanyun mengerutkan kening dan setuju. "Ya, dia memiliki aku, jadi jangan buang waktumu." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kuat di antara hadirin tertegun sejenak, dan kemudian menatap Tanyun dengan simpatik. Mereka tahu bahwa tuan muda ketiga dari Mansion Jenderal adalah tuan muda yang tidak mudah dihadapi. "Kamu hanya Rana Kaisar tingkat ketujuh, bagaimana kamu bisa melindunginya?" Bai Xiao selesai berbicara dan tiba-tiba berkata kepada Tanyun melalui transmisi suara, "Semut, wanita yang tuan muda ini suka tidak akan aku lepaskan. Aku membatasimu hingga 3 napas untuk menghilang di depan mataku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Mendengarkan transmisi suara pihak lain, Tanyun tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin mengancamku, katakan saja secara langsung. Apa yang kamu lakukan dengan transmisi suara?" Tanyun tertawa dan membanting Xian ke dalam pelukannya dengan tangan kanannya. "Dia adalah wanita yang aku suka, jadi jangan buang waktumu." "Nak, kamu mencari kematian. Apakah kamu tahu siapa aku?" Bai Xiao mengungkapkan niat membunuh dan menunjuk Tanyun dengan marah. "Bukankah kamu memiliki otak yang baik? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah Bai Xiao, tuan muda ketiga dari Mansion Jenderal?" Tanyun melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Jangan ganggu aku, minggirlah. Kamu berani memarahiku, aku akan menghabisimu." Bai Xiao berteriak dengan marah. Ketika dia akan memulai, tiba-tiba suara wanita yang dingin terdengar. "Tuan muda ketiga Bai sangat kuat. Apakah kamu selalu ingin menghabisi orang?" Mendengar ini, niat membunuh di wajah Bai Xiao menghilang. Dia berbalik dan melihat seorang wanita cantik dengan gaun ungu. Orang ini adalah wakil ketua umum aliansi, dan pada saat yang sama, ada identitas lain. Dia putri penguasa kota Xiaohu, yaitu Xiao Xuan. Sekarang ini dia di ranah Kaisar Raja tingkat ke-9. Xian melepaskan diri dari pelukan Tanyun dan berkata, "Kamu benar-benar memanfaatkan diriku dan memelukku." Pada saat ini jantung Xian berdetak semakin kencang. Sejak dia masih muda, dia tidak pernah dipeluk oleh pria manapun kecuali ayahnya. Tanyun memutar matanya dan berkata dengan transmisi suara, "Aku mengambil keuntungan darimu. Bukankah aku membantumu? Kamu sendiri yang memelukku terlebih dahulu." Pada saat ini, Tanyun berkata melalui transmisi suara, Xian, siapa orang ini?" "Dia adalah putri penguasa kota abadi Xiaohu saat ini. Jangan melihatnya sebagai orang yang baik. Dia adalah orang jahat besar yang menghabisi orang tanpa ampun. Juga sejauh yang aku tahu, sangat mungkin bahwa ayahnya kakak Xian dihabisi oleh orang tuanya, dan penguasa kota abadi Tongtian disalahkan." Mendengarkan perkataan itu, Tanyun mengerutkan kening dan berkata, "Apakah itu benar? Kakak Tan, kamu tidak tahu sesuatu." Xian berkata melalui transmisi suara, "Aku telah bertemu penguasa kota abadi Tongtian, dan dia secara pribadi mengatakan bahwa menurut informasi yang dia temukan, penguasa kota Xian dijebak oleh keluarga Xiaohu." Tanyun berkata, "Aku akan menyelidikinya secara menyeluruh ketika ada kesempatan di masa depan." Ketika Tanyun dan Xian berkomunikasi secara rahasia, Bai Xiao mengepalkan tinjunya ke arah Xiao Xuan dan berkata, "Beraninya kamu." Xiao Xuan mengangkat alisnya sedikit, dan dari awal hingga akhir, dia tidak memandang Tanyun. "Semuanya, tidak peduli benar atau salah, tidak peduli siapa kamu, jika bertarung di sini, wakil presiden ini tidak akan pernah memaafkan kalian dengan enteng." Kerumunan segera menjawab, "Kami mengerti." Xiao Xuan berubah lembut, dan suara yang menyenangkan terdengar. "Jurang pemakaman jiwa dan makam dewa abadi akan dibuka dalam 1 jam. Setiap orang membutuhkan jutaan batu abadi tingkat tinggi untuk memasuki salah satu tempat terlarang. Sekarang kalian dapat membayar. Setelah pembayaran, wakil presiden ini akan membuka formasi teleportasi untuk memungkinkan kalian mencapai tempat terlarang yang ingin kalian tuju. Kalian bisa tinggal di dalamnya hingga 100 tahun. Tentu saja, kalian bisa pergi lebih awal jika mau. Kalian juga tahu aturan aliansi. Jika seseorang menyembunyikan orang lain di dalam pagoda dan memasuki area terlarang, begitu mereka ditemukan, mereka akan dihabisi. Baiklah, ayo bayar." Mendengar itu, kebanyakan orang mulai membayar, kecuali 2 kelompok orang. Kelompok itu adalah Tanyun dan Xian.
kelompok lainnya dipimpin oleh Bai Xiao. Di antara mereka, ada banyak yang lebih tinggi dari ranah Bai Xiao. Xian berkata dengan ekspresi serius, "Kakak Tan, Bai Xiao di ranah Kaisar Raja tingkat ke-7, dan 4 lelaki tua botak di belakangnya adalah 4 pengawal untuk melindungi Bai Xiao. Pengawal pertama bernama Bai Ritian, dikatakan dia di ranah Kaisar Raja tingkat ke-9. Yang kedua disebut Bai Suidi, dan dia juga merupakan peringkat ke-9 dari ranah Kaisar Raja. Yang ketiga disebut Bai Risuan, dan dia peringkat ke-8 dari ranah Kaisar Raja. Yang keempat disebut Bai Rihuang, dikatakan bahwa 20 tahun yang lalu dia sudah memasuki tingkat ke-11 dari ranah Kaisar Raja. Kakak Tan, Bai Xiao mengincar kita, jadi ayo kita pergi dulu." Mendengar ini, Tanyun berkata dengan suara acuh tak acuh, "Area di Soul Eater Abyss sangat luas, dan secara acak diteleportasi ke dalamnya. Bagaimana mereka bisa menemukan kita dengan mudah?" Oke guys, sampai sini dulu ya. Ini Mimin tuh bingung soal ranahnya gimana teman-teman. Karena di chapter ini kayak ranah kaisar, kaisar raja, atau kaisar agung itu ditulisnya cuma emperor sama guys. Jadinya gimana ya? Masa 3 ranah berbeda kalau di novelnya yang bahasa Inggris nih ya. Ditulisnya sama. Jadi Mimin tuh bingung bedain dia tuh dari kaisar raja, kaisar, atau kaisar agung. Jadi mohon maaf ya kalau ada kesalahan di beberapa episode ke depan. Mohon dimaklumi. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.